Nabi Muhammad pernah melakukan perjalanan di malam hari menembus ketujuh langit untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ini dikenal oleh umat muslim sebagai Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menembus ketujuh langit dengan menggunakan kendaraan Buraq. Di perjalanan ini, Nabi Muhammad bertemu dengan 7 penghuni langit di masing-masing lapisannya, hingga menuju Sidratul Muntaha. Siapakah yang ditemui oleh Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad sampai pada pintu langit pertama, malaikat penjaga pintu bertanya perihal perizinan masuk ke dalam pintu tersebut. Dengan mengantongi izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi dan Jibril memasuki pintu itu. Pada langit pertama ini, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, yaitu bapa dari seluruh umat manusia. Adapun keberadaannya masih tetap sama seperti ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulitnya tetap putih kemerah-merahan dan bercahaya. Tinggi badannya kira-kira 60 zira atau kurang lebih 29 meter. Lebar dadanya kurang lebih 7 zira atau kurang lebih 3 meter. Didatangkan kepada Nabi Adam alaihissalam arwahnya para nabi dan keturunannya yang beriman. Lantas Nabi Adam berkata, "Roh suci dan sukma yang bagus, sama-sama masuklah kalian semua di dalam surga Firdaus." Lantas didatangkan lagi kepada Nabi Adam alaihissalam roh-roh keturunannya yang sama-sama kafir, dan Nabi Adam alaihissalam pun berkata, "Roh-roh yang busuk dan sukma yang durhaka, sama-sama masuklah kalian semua di dalam neraka Sijjin." Dan Nabi Adam alaihissalam melihat dari arah kanannya ada bayang-bayang gerombolan-gerombolan nyawa hitam dan putih. Dan dari pintu tersebut keluarlah aroma yang sangat semerbak harum. Dan dari arah kiri, Nabi Adam alaihissalam melihat bayang-bayang dan pintu. Dari pintu tersebut keluarlah aroma yang sangat busuk dan menyengat. Ketika Nabi Adam alaihissalam menoleh ke arah kanan, dirinya bangga dan bergembira. Dan ketika menoleh ke kiri, dirinya sedih dan menangis. Lantas Nabi bersalam kepada Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam alaihissalam pun menjawab salam beliau. Nabi Adam alaihissalam lantas berkata, "Selamat datang wahai anakku yang saleh dan Nabi yang saleh." Lantas Nabi bertanya, "Siapa itu ya Jibril?" Jibril menjawab, "Beliau adalah bapak moyang baginda Rasul, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Adapun bayang-bayang hitam itu adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam." Lantas Nabi melanjutkan perjalanannya kembali yang tidak jauh dari tempat tadi, dan bertemulah beliau dengan orang-orang yang senang memakan harta riba dan harta benda anak yatim. Beliau juga bertemu dengan orang-orang yang bergemar berzina dan sebagainya. Keberadaan mereka sangat menyedihkan dan mengenaskan, seperti fenomena terdahulu, justru malah lebih menyedihkan. Sebagaimana Nabi mulai memasuki langit pertama, malaikat penjaga pintu bertanya perihal perizinan masuk ke dalam pintu itu. Dengan mengantongi izin Allah, Nabi dan Jibril memasuki pintu itu. Kemudian pintu langit pun segera dibuka. Ketika keduanya telah masuk, tiba-tiba mereka bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria, yang keduanya hampir serupa pakaian dan rambutnya. Keduanya ditemani oleh sekelompok kaumnya. Nabi Isa berperawakan wajar, kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya panjang, kelihatan seperti orang yang baru saja mandi. Wajahnya serupa dengan Yarwah bin Mas'ud As-Saqafi. Nabi lantas berucap salam kepada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Keduanya menjawab salam tersebut dan berkata, "Selamat datang saudaraku yang saleh dan Nabi yang saleh." Keduanya pun mendoakan Nabi dengan doa yang bagus. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan yang lebih tinggi ke langit ketiga. Di langit ketiga, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kemudian aku dinaikkan menuju langit ketiga. Jibril meminta dibukakan. Ada yang bertanya, siapa itu?" Ia berkata, "Jibril." Ditanyakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Penjaga bertanya lagi, "Apa ia diutus kepadanya?" Jibril menjawab, "Iya."
Penjaga berkata, "Selamat datang. Sebaik-baik orang yang datang telah tiba." Pintu langit dibukakan. Ketika aku melewati pintu, ternyata ada Yusuf. Jibril berkata, "Ini adalah Yusuf. Ucapkanlah salam kepadanya." Aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan ia membalas salamku. Kemudian ia berkata, "Selamat datang wahai saudara yang soleh dan nabi yang soleh." Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad memuji ketampanan Nabi Yusuf. Jika seluruh manusia dari zaman Nabi Adam hingga yang terakhir, kebagusan rupa mereka dikumpulkan, Nabi Yusuf memiliki setengah dari kadar semua ketampanan itu. Mungkin inilah di antara hikmah pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Yusuf alaihissalam untuk menyampaikan kepada kita tentang kehebatan dan keluarbiasaan kekuasaan Allah dalam mencipta. Rasulullah SAW juga mengabarkan kepada kita tentang kedudukan Nabi Yusuf karena keindahan fisik beliau sebagai keindahan penciptaan malaikat. Hal itu sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam kitabnya ketika menceritakan kesan pertama mereka melihat Nabi Yusuf. "Ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Quran Surat Yusuf ayat 31. Kemudian Rasulullah SAW dinaikkan menuju langit keempat. Beliau SAW bersabda, "Kemudian aku dinaikkan ke langit keempat. Jibril meminta pintu dibukakan. Penjaga langit keempat bertanya, 'Siapa?' Jibril jawabnya, 'Siapa yang bersamamu?' Tanya lagi, 'Muhammad,' jawab Jibril. Ia kembali bertanya, 'Apakah ia diutus kepadanya?' 'Iya,' jawab Jibril. Malaikat itu menjawab, 'Selamat datang. Sebaik-baik orang yang datang telah tiba.'" Ketika Nabi Muhammad dan Jibril melewati pintu, Jibril mengatakan, "Ini Idris. Ucapkanlah salam padanya." Aku pun memberi salam padanya, dan ia membalas salamku. Idris berkata, "Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh." Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Idris alaihissalam menunjukkan kedudukan beliau yang tinggi. Ditambah lagi ketika Rasulullah membacakan surat Maryam ayat 57, seolah-olah beliau hendak menafsirkan kepada kita alasan Allah mempertemukan beliau berdua. Kemudian Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit kelima. Jibril dan Nabi Muhammad lagi-lagi ditanyai oleh penjaga pintu dan kemudian diizinkan untuk masuk. Sabda Rasulullah SAW, "Ketika aku telah melewati pintu, aku berjumpa dengan Harun. Jibril berkata, 'Ini adalah Harun. Ucapkanlah salam padanya.' Aku pun mengucapkan salam. Kemudian ia membalas salamku. Ia berkata, 'Selamat datang saudara yang soleh dan nabi yang soleh.'" Pertemuan dengan Nabi Harun ini merupakan bentuk pemuliaan juga terhadap Nabi Musa. Kehadiran Nabi Harun memberikan kegembiraan yang luar biasa bagi Nabi Musa. Harun bukan hanya seorang saudara, tapi ia juga merupakan hadiah dan rahmat Allah kepadanya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi." Quran Surat Maryam ayat 53. Memasuki pintu langit ke-6, pintu langit pun dibuka. Setelah itu mereka berdua masuk. Lantas Nabi bertemu dengan beberapa nabi yang saling diiringi oleh para kaumnya, namun hanya sedikit. Nabi juga berjumpa dengan nabi-nabi yang bersama kaumnya, juga bertemu dengan nabi-nabi yang tidak berpengikut. Kemudian Nabi berjumpa dengan segerombolan orang yang sangat banyak yang memenuhi segala penjuru. Nabi bertanya, "Siapa mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Namun saya harap baginda Rasul untuk mengangkat kepala." Tiba-tiba Nabi melihat segerombolan orang yang juga berjumlah sangat banyak yang memenuhi segala penjuru. Jibril berkata, "Mereka semua adalah umatmu, wahai baginda Rasul. Adapun selain iring-iringan tersebut, ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa dihisab. Semoga kita masuk dalam golongan tersebut." Kemudian Nabi dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa bin Imran. Lantas Nabi bersalam,
dan salam tersebut dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa berucap, "Selamat datang wahai saudaraku yang soleh dan Nabi yang soleh." Ketika Nabi melewati Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa menangis. Beliau ditanya oleh orang-orang banyak, "Ada apa engkau menangis, wahai Nabi Musa?" Nabi Musa menjawab, "Saya menangis sebab Muhammad diutus sesudah saya. Namun umatnya sangat banyak yang masuk surga daripada umat saya." Kaum Bani Israel sama-sama berpendapat bahwa sayalah yang paling mulia di antara seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam di hadapan Allah. Namun, sesungguhnya Muhammadlah yang lahir sesudah saya yang termulia, sementara saya telah hidup di alam akhirat. Seumpama hanya Muhammad sendirian, saya tidak apa-apa. Namun ini berbeda, Muhammad bersama-sama dengan umatnya, tentu saja saya menjadi iri dengannya. Perjalanan pun dilanjutkan ke langit ketujuh, sebuah akhir persinggahan. Ketika pintu langit ketujuh terbuka, Nabi Muhammad dan Jibril masuk ke dalamnya. Tiba-tiba mereka berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam Al-Khalil yang duduk di sebuah kursi yang terbuat dari emas di depan pintu surga. Beliau menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Saat itu Nabi Ibrahim sedang didampingi oleh sekelompok kaumnya. Lantas Nabi berucap salam, dan dijawablah salam tersebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Selamat datang wahai anakku dan Nabi yang soleh." Lantas Nabi Ibrahim berpesan, "Perintahkanlah kepada umatmu agar memperbanyak tanaman dan perhiasan surga, karena sesungguhnya tanah surga itu sangatlah bagus, subur, dan luas." Nabi bertanya, "Apa tanaman surga tersebut?" Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Menurut salah satu riwayat diterangkan bahwa, "Tolong sampaikan salam saya kepada umatmu dan ceritakanlah bahwa surga itu tanahnya bagus, sangat subur, tawar dan segar airnya. Adapun sesungguhnya tanaman surga tersebut adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Orang-orang yang berada di sebelah kiri dan kanan Nabi Ibrahim semuanya duduk dalam satu kelompok. Wajahnya putih bening seperti kertas. Sekelompok lain ada kotoran noda hitam kulitnya. Lantas kaum yang terdapat kotoran kulitnya sama-sama berdiri, kemudian masuk dan mandi di sebuah sungai. Selanjutnya sama-sama keluar sebab telah bersih kotorannya. Setelah itu masuk dan mandi kembali di sebuah sungai yang lain. Kemudian keluar dan telah bersih kotoran noda-noda hitamnya. Lantas masuk lagi dan mandi kembali sampai 3 kali di sungai yang lain. Sesudah itu sama-sama keluar sebab telah bersih seluruh kotoran noda hitamnya, sehingga kulit dan wajahnya putih bening sama seperti teman-temannya yang lain. Lantas semuanya sama-sama duduk berkumpul bersama teman-temannya yang berkulit dan berwajah putih bening tadi. Sedangkan sekelompok orang yang kulit dan wajahnya terdapat kotoran dan noda hitam adalah orang-orang yang beramal soleh namun juga mengerjakan perbuatan dosa. Lantas mereka sama-sama bertobat dan Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Adapun sungai tersebut adalah yang pertama sungai Rahmatullah, yang kedua sungai Nikmatullah, dan yang ketiga adalah sungai Sokohum Rabahum Syarabang Tahura, yang artinya sungai tempat kalian semua dianugerahi minuman-minuman yang sangat segar dan bening juga bersih. Dan dijelaskan oleh malaikat Jibril, "Itulah tempatmu dan tempat umatmu ya Rasulullah." Di tempat tersebut tiba-tiba Nabi berjumpa dengan umat beliau. Umat tersebut terbagi menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama memakai pakaian putih seperti kertas, sedangkan golongan yang kedua memakai pakaian kusam. Nabi lantas masuk ke Baitul Ma'mur. Beliau masuk bersama-sama dengan golongan yang memakai pakaian putih, dan golongan yang memakai pakaian kusam dilarang masuk mengikutinya. Kemudian Nabi mengerjakan sholat di Baitul Ma'mur bersama-sama dengan orang-orang mukmin. Baitul Ma'mur tersebut ternyata dalam setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat yang tidak pernah kembali keluar lagi hingga hari kiamat. Dan sesungguhnya Baitul Ma'mur tersebut tegak lurus dengan Ka'bah. Seumpama sebuah batu dijatuhkan dari Baitul Ma'mur, maka akan terjatuh tepat di Ka'bah. Apabila sudah masuk Baitul Ma'mur, maka tidak akan keluar lagi. Tepat di Baitul Ma'mur tersebut merupakan akhir dari perjalanan para malaikat.
Dalam riwayat lain juga dijelaskan, dalam Baitul Makmur itu Nabi dihidangi 3 gelas minuman. Lantas Nabi memilih dan mengambil gelas yang berisi susu. Tindakan Nabi tersebut dibenarkan oleh malaikat Jibril dengan ungkapan, susu tersebut merupakan tanda dari agama Islam yang akan baginda Rasul dan umat baginda Rasul peluk. Kemudian Nabi dibawa naik ke Sidratul Muntaha. Di tempat itulah akhir dari semua amal manusia naik dari bumi, lalu berhenti. Di Sidratul Muntaha tersebut, takdir-takdir diturunkan dari ketinggian dan berhenti. Demikian kisah perjalanan Nabi yang menembus ke 7 langit dan bertemu penghuni-penghuninya, yang mana perjalanan ini diambil dari sebagian cerita dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semoga cerita ini dapat kita jadikan hikmah dan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.